Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bismillah, semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Pemandangan matahari terbit di atas rumah mewah yang terletak di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Rumah yang dibangun dengan desain elegan, dikelilingi taman hijau yang terawat rapi. Di kejauhan, suara alam begitu tenang, dengan angin sepoi-sepoi yang membelai daun-daun pohon. Seakan waktu berhenti, rumah ini berdiri kokoh di tengah ketenangan yang tak terganggu. Namun, di balik ketenangan itu, ada kehidupan seorang pria bernama Rama. Sudah bertahun-tahun sejak tragedi yang merenggut istrinya, Sinta, Rama memilih untuk hidup sendiri di rumah ini, menyendiri dari dunia luar. Setiap hari, rutinitasnya begitu teratur. Pagi hari dia merawat taman, tengah hari bekerja di ruang kerjanya, dan malam hari menyendiri di ruang tamu, mengenang masa-masa bahagia yang pernah ada. Rama terlihat sedang duduk di beranda rumah besar tersebut, memandang jauh ke arah perbukitan yang hijau. Matahari perlahan naik, memberikan cahaya lembut yang menambah ketenangan suasana. Namun, ada ekspresi kesedihan di wajahnya. Pikirannya kembali melayang ke masa lalu, saat ia dan Sinta masih bersama. Sebuah kebahagiaan yang sudah lama hilang, namun tak pernah bisa dilupakan. Bertahun-tahun berlalu, tapi rasa bersalah ini tidak pernah hilang. Aku masih merasa seperti dia di sini. Meski dia sudah pergi, tiba-tiba, suara keras dari luar mengejutkan Rama. Suara orang-orang berteriak dan panik. Ia bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Warga yang berkumpul di luar rumah, dengan wajah ketakutan dan cemas, menunjuk ke arah halaman rumah. Dari kejauhan, tampak sebuah bentuk besar bergerak perlahan di halaman rumah. Sebuah ular piton putih raksasa muncul, menjalar menuju pintu utama rumah. Ular itu begitu besar, tubuhnya memelit pohon-pohon di sekitar rumah, dan warga sekitar terlihat sangat terkejut, bahkan takut. Apa itu? Ular piton, tapi kenapa warnanya putih? Rama berdiri tegak di depan pintu. Matanya tertuju pada ular tersebut. Ada rasa takut dan keheranan, namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa takut, penyesalan yang mendalam. Tidak, itu tidak mungkin. Mengapa dia muncul lagi? Apakah ini takdir? Apakah dia datang untuk mengingatkan aku lagi? Ular piton putih itu memandang Rama dengan matanya yang tajam, seakan mengerti bahwa pria ini memiliki ikatan tertentu dengan dirinya. Warga semakin panik, berteriak agar Rama menjauh, namun ia tetap berdiri diam. Matanya terkunci pada ular yang tak bergerak. Rama menatap ular itu dengan mata yang penuh kebingungan. Kenapa ular ini muncul di hadapannya? Apa hubungannya dengan dirinya dan masa lalunya yang penuh penyesalan? Banyak tahun berlalu. Tetapi kenapa aku masih merasa dia ada di sini? Seolah tidak pernah pergi. Rama dan Sinta berjalan di tengah kebun yang penuh bunga berwarna cerah. Di latar belakang, terlihat ular piton putih kecil yang sedang bermain-main di sekitar mereka. Sebuah simbol dari ketenangan dan kebahagiaan masa lalu mereka. Wajah Sinta begitu cerah, tertawa lepas, sementara Rama menatapnya dengan penuh cinta. Kami dulu bahagia, Sinta dan aku memiliki segalanya, dan ular itu, meskipun aneh, selalu menjadi bagian dari dunia kami. Sinta terlihat memelihara ular piton putih kecil di kebun, memberikan makan dan merawatnya dengan penuh kasih. Setiap kali ular itu melingkar di sekitar mereka, itu memberi kesan kedamaian dan ketenangan, seolah ada ikatan kuat antara Sinta dan ular tersebut. Namun, suasana mulai berubah. Sebuah insiden kecil di rumah mulai memperlihatkan ketegangan di antara Rama dan Sinta. Meskipun tak ada kata-kata kasar,
Sikap Rama yang terlalu sibuk bekerja mulai merenggangkan hubungan mereka. Sinta sering merasa kesepian dan kecewa. Rama datang terlambat ke rumah, dan Sinta yang merasa kecewa mulai berbicara dengan tegas. "Kenapa kamu tak pernah ada untuk aku, Rama? Kita ini hanya berdua, dan aku butuh kamu." Namun, Rama yang merasa tertekan dengan pekerjaannya hanya memberikan jawaban singkat tanpa empati. "Aku sedang sibuk, Sinta. Dunia tidak berjalan dengan sendirinya. Aku tahu aku salah. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu mengejar mimpi yang bahkan aku sendiri tak tahu apa tujuannya. Aku mengabaikan cinta yang ada di depan mata." Saat itulah, di malam hari, terjadi kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Sinta. Di malam yang sama, ular piton putih yang dulu kecil kini muncul di depan rumah mereka. Besar dan menakutkan. Warga desa menyebutnya sebagai ular yang membawa sial. Kecelakaan itu terjadi dalam sekejap, saat Rama terburu-buru keluar rumah, tanpa sempat berkata apapun pada Sinta. Ular piton putih yang muncul di halaman rumah itu menghilang dengan cepat, meninggalkan kepanikan dan kegelapan. Malam itu, aku kehilangan segalanya. Sinta pergi, dan aku hanya bisa melihat tubuhnya yang terluka di dalam mobil. Aku tak pernah memaafkan diriku. Setelah kecelakaan itu, ular piton putih muncul lagi, besar dan mengerikan. Warga desa meyakini bahwa ular itu adalah pembawa petaka. Namun, bagi Rama, ular itu lebih dari sekadar simbol kematian. Itu adalah pengingat terus-menerus akan penyesalannya. Rama, yang masih dalam keadaan terguncang, melihat ular piton putih itu dari jendela rumah. Ular itu menjalar dengan perlahan, bergerak ke tempat yang sama di mana Sinta terakhir kali berada. Rama merasa bahwa ular tersebut datang untuk mengingatkannya pada kesalahan besar yang telah ia lakukan. Sinta meninggal, sementara ular itu kembali sebagai simbol dari takdir yang harus ia hadapi. Aku merasa seperti dihukum, dihantui oleh kesalahanku. Ular itu datang setiap kali aku merasa bersalah. Dan sekarang, dia kembali. Apakah ini takdirku? Aku tak bisa melarikan diri darinya. Rama berdiri di halaman rumah, menatap ular piton putih yang kembali muncul di hadapannya. Kali ini, ular itu bukan lagi ular kecil yang hanya mengingatkan dia pada masa lalu yang indah. Ular itu adalah simbol dari semua penyesalan dan kesalahannya. Apa yang akan terjadi jika aku terus menghindari kenyataan? Apakah aku akan terus hidup dalam bayang-bayang penyesalanku? Aku harus menghadapi ini. Rama melangkah maju dengan langkah berat, mendekati ular piton putih yang diam di halaman. Ada ketegangan, namun ada juga keinginan untuk memahami mengapa ular itu datang kembali. Suasana di luar rumah semakin panik. Warga desa mulai berdatangan, membawa berbagai peralatan dan mencoba menenangkan diri mereka. Ada yang menyarankan untuk memanggil petugas penangkap ular, sementara yang lain berusaha untuk mencari cara agar ular piton putih itu pergi. Namun, Rama tetap diam di halaman rumah, menatap ular yang kini lebih besar dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Ular piton putih itu bergerak pelan, melingkari pohon-pohon besar di halaman, dengan kepala yang mengarah langsung ke pintu rumah Rama. Meskipun warga merasa takut, Rama tak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebaliknya, wajahnya terlihat kosong, seperti seseorang yang sedang terperangkap dalam pikirannya sendiri. Kehadirannya adalah peringatan. Tapi apa yang sebenarnya aku takutkan? Ular ini, apakah dia benar-benar datang untuk membunuh, atau justru datang untuk memberi aku kesempatan untuk menyelesaikan sesuatu? Warga yang mulai panik semakin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka memanggil polisi, petugas pemadam kebakaran, bahkan ahli ular, namun tak ada yang berani mendekat. Semakin lama, ular itu semakin mendekat ke pintu rumah,
seolah menginginkan sesuatu dari Rama. Kita harus mengusirnya. Ini sangat berbahaya. Kita tak tahu apa yang bisa terjadi. Rama tetap berdiri diam. Ia tidak bergerak, bahkan saat ular itu sudah sangat dekat. Matanya terfokus pada ular tersebut, sementara pikirannya mulai berkelana kembali ke masa lalu yang penuh penyesalan. Malam itu, setelah mengabaikan Sinta, Rama kembali ke rumah dengan terburu-buru, kecewa, marah, dan terlalu terfokus pada pekerjaannya. Ia tidak melihat betapa putus asanya Sinta. Saat itulah kecelakaan itu terjadi. Sinta, yang terjatuh dalam keadaan terluka, tak sempat diberi pertolongan karena Rama terlalu egois dan sibuk dengan urusan lainnya. Pada saat itu juga, ular piton putih yang sebelumnya kecil muncul di halaman rumah mereka. Ular itu tampak semakin besar seiring berjalannya waktu, mengingatkan Rama akan rasa bersalah yang terus mengikutinya. Sinta tidak akan kembali. Dia pergi karena kebodohanku. Tapi ular itu, apakah dia datang untuk mengingatkanku pada semua yang telah aku abaikan? Rama mendekati ular piton putih itu dengan perlahan. Matanya penuh dengan keteguhan. Meskipun suara teriakan warga semakin keras, ia tetap bergerak menuju ular yang kini tampak seperti makhluk raksasa. Setiap langkah yang diambilnya terasa begitu berat. Namun ia tahu bahwa ini adalah saat yang harus dihadapi. Ular piton itu tampaknya tidak berniat menyerang. Namun ia tetap tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin menghimpit dadanya. Aku harus menghadapi ini. Ular ini bukan datang untuk membunuh. Dia datang untuk mengajarkanku sesuatu. Rama akhirnya berhenti beberapa langkah dari ular itu. Ia menatap mata ular yang tajam, seakan mereka berdua saling memahami. Di dalam dirinya, ada perasaan campur aduk antara rasa takut, penyesalan, dan keinginan untuk mengakhiri rasa bersalah yang telah menguasai dirinya selama bertahun-tahun. Ular piton putih itu berhenti bergerak, matanya masih terkunci pada Rama. Tidak ada gerakan agresif, hanya kedamaian yang luar biasa. Rama menunduk, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku sudah lama takut menghadapi kenyataan ini. Tapi aku tahu, jika aku terus lari, aku tak akan pernah bisa maju. Aku harus melepaskan rasa bersalahku. Tiba-tiba, Rama berlutut di depan ular itu, dengan tangan terentang, seakan memohon pada ular tersebut. Maafkan aku, Sinta. Aku sudah terlalu lama membiarkan rasa bersalah ini mengendalikan hidupku, bisiknya dengan suara bergetar. Ular piton putih itu tidak bergerak, keheningan mendalam meliputi halaman rumah, seolah waktu berhenti sejenak. Warga yang melihat dari kejauhan mulai merasa heran. Kenapa ular itu tidak menyerang? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin aku tidak membutuhkan pengampunan dari siapapun. Aku hanya perlu memaafkan diriku sendiri. Rama berdiri perlahan, matanya masih tertuju pada ular. Dalam diam, ular itu mulai mundur, perlahan menjauh dari rumah. Sebuah perasaan ringan, yang lama tak ia rasakan, mulai mengisi hatinya. Namun, meski ular itu pergi, Rama masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Apakah rasa bersalahnya benar-benar hilang? Ataukah ada kebenaran yang lebih besar yang belum ia temui? Rama akan menghadapi lebih banyak kenyataan tentang masa lalunya dan mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Setelah ular piton putih pergi, udara di sekitar rumah terasa lebih tenang. Namun, dalam diri Rama, masih ada kekosongan yang mendalam. Meskipun ular itu telah menjauh, ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan rasa bersalah yang terus menghantuinya belum sepenuhnya hilang. Pagi itu, setelah kejadian yang mengerikan, Rama memutuskan untuk berbicara dengan seorang teman lama, Pak Wira, yang dulu pernah dekat dengannya. Pak Wira adalah satu-satunya orang yang pernah mengetahui sebagian besar tentang masa lalu Rama dan Sinta.
Rama duduk di ruang tamu yang sepi, memandangi foto lama dirinya bersama Sinta. Tangan Rama gemetar saat ia mengangkat telepon dan menghubungi Pak Wira. Tak lama, teleponnya berdering dan suara Pak Wira terdengar dari ujung telepon. Pak Wira, aku butuh bantuanmu. Ada hal yang harus aku ungkapkan. Aku tak bisa menghadapinya sendirian. Pak Wira datang ke rumah Rama dengan penuh perhatian. Melihat langsung ketegangan yang terpancar dari wajah Rama. Mereka duduk bersama, berbicara dengan hati yang terbuka. Aku tahu, Rama, aku tahu kamu masih dihantui oleh apa yang terjadi dengan Sinta. Tapi ingat, kamu tidak sendiri. Apa yang kamu simpan selama ini, aku yakin kamu harus melepaskannya. Rama menatap Pak Wira dengan mata penuh beban, lalu perlahan menceritakan apa yang selama ini ia simpan dalam hatinya. Tahun-tahun sebelumnya, Sinta sangat menyukai dunia ular. Rama ingat bagaimana Sinta dulu sangat tertarik dengan ular piton putih yang ia temui saat berlibur bersama Rama di sebuah tempat di pedalaman. Sinta sangat menyukai ular itu dan memutuskan untuk memeliharanya, memberinya makan, dan menjadikannya bagian dari hidup mereka. Namun, apa yang tidak diketahui Rama adalah bahwa ular itu bukan sekadar peliharaan. Ular piton putih itu adalah simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Sinta sering berkata bahwa ular itu bisa meramalkan takdir seseorang, dan baginya, ular itu adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia roh. Rama, ular ini bukan hanya sekadar peliharaan. Dia adalah penjaga kita yang akan datang jika ada hal buruk yang menunggu pada suatu malam. Sebelum kecelakaan itu terjadi, Sinta sempat berbicara tentang ramalan ular tersebut. Dia mengatakan bahwa ada perasaan buruk yang mengganggunya, bahwa ada sesuatu yang akan terjadi pada kehidupan mereka yang tak dapat dielakkan. Namun, Rama menganggap itu hanya pembicaraan aneh yang tidak perlu dipikirkan lebih jauh. Sinta pun menyimpan perasaan takut itu sendirian, hingga akhirnya takdir menghampiri mereka dalam bentuk kecelakaan yang merenggut nyawa Sinta. Sinta terlihat berbicara dengan serius tentang ular piton putih, dengan ekspresi penuh keyakinan, sementara Rama hanya mendengarkan dengan setengah hati, tidak menganggap serius peringatan itu. Namun, setelah kejadian kecelakaan itu, Rama mulai merasakan bahwa ular piton putih bukanlah sekadar ramalan kosong, melainkan bagian dari sebuah takdir yang tak bisa ia hindari. Aku tidak pernah menyadari bahwa Sinta sudah tahu. Dia merasakan sesuatu yang aku abaikan. Dan ular itu, dia sudah datang sejak dulu. Rama dan Pak Wira duduk bersama di ruang tamu, membicarakan apa yang baru saja Rama ungkapkan. Pak Wira terlihat terkejut, namun tetap tenang, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Rama. Rama, apa yang kamu katakan itu? Aku tidak tahu bahwa Sinta memiliki pemahaman seperti itu tentang ular itu. Tapi sekarang, aku mengerti. Ular itu datang bukan hanya karena kebetulan. Dia datang untuk mengingatkanmu. Rama terdiam. Kata-kata Pak Wira mulai membuka jalan bagi pemahaman baru tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ular piton putih itu bukan hanya simbol rasa bersalahnya, tetapi mungkin juga simbol dari rasa kehilangan dan penyesalan yang belum selesai. Rama menatap keluar jendela, di mana matahari sudah mulai terbenam di balik bukit. Mungkin ada kebenaran yang lebih besar di balik kecelakaan itu. Mungkin ular itu datang untuk menunjukkan jalan, untuk mengingatkan Rama bahwa ia harus melepaskan masa lalunya jika ingin hidup dengan damai. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kesalahanku. Ular itu, Sinta, mereka mengajarkanku untuk menghadapi kenyataan dan melepaskan rasa bersalah. Rama berdiri dan menghadap ke arah kebun yang dulu bersama Sinta. Ia merasa ada kedamaian yang mulai mengisi hatinya, meski masih ada banyak hal yang harus dihadapi. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Rama merasa siap untuk melepaskan masa lalunya. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku bisa memilih untuk melepaskannya. Dan mungkin itulah yang harus aku lakukan sekarang. Namun, meski Rama mulai menerima kenyataan, masih ada yang mengganjal dalam hatinya. Apakah pengampunan yang ia cari benar-benar akan memberinya kedamaian? Rama akan berusaha untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri dan mengakhiri perjalanan panjang penyesalan yang telah menguasai hidupnya selama bertahun-tahun. Hari-hari berlalu setelah percakapan dengan Pak Wira, namun hati Rama masih penuh dengan pertanyaan. Meskipun ia mulai menerima kenyataan dan memahami lebih dalam tentang ular piton putih, masih ada rasa kosong yang tak terisi. Sesuatu dalam dirinya merasa belum selesai. Apakah ia sudah benar-benar mengampuni dirinya sendiri? Rama berdiri di depan pintu rumahnya, memandangi kebun yang dahulu menjadi tempat Sinta, dan ia bersama-sama merawat tanaman dan ular piton putih. Ia berjalan pelan menuju ke tempat yang sangat berarti bagi mereka, taman kecil tempat Sinta dan ular piton putih pertama kali bertemu. Mungkin di tempat inilah ia bisa menemukan jawaban. Sinta selalu bilang, di tempat ini kita akan menemukan kedamaian. Tapi, apakah aku akan menemukannya setelah semua yang telah terjadi? Setelah berjalan beberapa langkah, Rama berhenti di depan sebuah batu besar di taman. Batu itu adalah tempat favorit Sinta untuk duduk. Ada sebuah ukiran kecil di batu itu. Selalu ada jalan. Meski kita tak tahu di mana, Rama menatap ukiran itu, dan tiba-tiba ia teringat kata-kata terakhir Sinta sebelum kecelakaan itu terjadi. Sinta berkata dengan suara lembut, "Rama, aku tahu kamu merasa tertekan, tapi kita tak bisa terus hidup tanpa saling mengerti." Setelah berjalan beberapa langkah, Rama berhenti di depan sebuah batu besar di taman. Batu itu adalah tempat favorit Sinta untuk duduk. Ada sebuah ukiran kecil di batu itu. Selalu ada jalan, meski kita tak tahu di mana. Rama menatap ukiran itu, dan tiba-tiba ia teringat kata-kata terakhir Sinta sebelum kecelakaan itu terjadi. Sinta berkata dengan suara lembut, "Rama, aku tahu kamu merasa tertekan, tapi kita tak bisa terus hidup tanpa saling mengerti." Apakah ini tanda bahwa aku harus benar-benar melepaskan semua ini? Ular itu selalu datang untuk mengingatkan aku. Rama perlahan berdiri dan berjalan mendekati ular itu. Kali ini, tidak ada ketakutan, tidak ada kebingungan. Ular piton putih itu hanya berdiri di sana, seakan menunggu sesuatu dari Rama. Mungkin, inilah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Untuk akhirnya mengampuni dirinya sendiri. Aku tidak tahu apakah kamu adalah takdir atau hanya sebuah peringatan. Tapi aku sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang. Aku ingin menemukan kedamaian sekarang. Rama menundukkan kepalanya, merasakan angin yang semakin menyejukkan. Ular piton putih itu mulai melingkari kakinya dengan lembut. Simbol bahwa ia siap melepaskan semua rasa sakit dan penyesalan yang selama ini menghantuinya. Aku memaafkan diriku sendiri, Sinta. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih untuk melepaskannya. Ular piton putih itu perlahan mundur dan menghilang di balik semak-semak, seperti membawa pergi semua beban yang selama ini menekan hati Rama. Sebuah rasa ringan mulai mengisi dirinya. Seakan semua yang selama ini ia simpan mulai mengalir keluar, memberi ruang untuk kedamaian yang baru. Mungkin, ini adalah cara alam memberiku kesempatan untuk bangkit kembali. Aku akan terus hidup, tetapi kali ini, aku akan hidup dengan kedamaian dalam hati. Rama berdiri tegak di taman, menatap langit yang semakin cerah. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia bebas. Bebas dari penyesalan, bebas dari rasa bersalah yang selama ini membebaninya. Namun, meski sudah menemukan kedamaian dalam dirinya, masih ada satu hal yang mengganjal dalam hati Rama. Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapinya?
Rama akan menghadapi keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Apa yang akan terjadi setelah ia melepaskan masa lalunya? Dan apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi masa depannya tanpa rasa takut? Setelah berhari-hari berjuang dengan penyesalan dan rasa bersalah, akhirnya Rama merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ketika ia berjalan melalui kebun yang dulu bersama Sinta, kini ia merasa lebih ringan. Rasa kehilangan yang telah menghantui hatinya bertahun-tahun kini sedikit demi sedikit menghilang. Ada perasaan damai yang menyelimuti dirinya, dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Rama merasa siap untuk menatap masa depan. Rama berdiri di depan rumah, memandang pemandangan di sekitarnya. Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya, memberikan nuansa penuh harapan. Langit yang cerah seakan menjadi simbol baru dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun merasakan beban, kini ia bisa menghirup udara segar dengan bebas. Setelah semua yang terjadi, aku akhirnya mengerti. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan keputusan. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih bagaimana aku akan menjalani masa depan. Hari itu, Rama memutuskan untuk kembali ke kota dan menemui orang-orang yang selama ini ia abaikan. Ia tahu bahwa untuk benar-benar sembuh, ia harus berhadapan dengan orang-orang yang pernah ia lukai, meskipun itu sulit. Salah satunya adalah keluarga Sinta, yang selama ini belum pernah ia hubungi setelah kecelakaan itu. Rama memasuki rumah keluarga Sinta dengan hati yang penuh ketegangan. Ketika ia melihat ayah dan ibu Sinta, mereka menatapnya dengan tatapan campur aduk, ada kesedihan, namun juga ada pengertian yang dalam. Rama bisa merasakan kesedihan yang sama, dan itu membuatnya merasa lebih kuat. Kali ini, ia datang untuk meminta maaf, bukan untuk melarikan diri. Aku tahu aku tak bisa menggantikan Sinta, dan aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesal tidak pernah memberikan perhatian yang Sinta butuhkan. Dengan berat hati, Rama meminta maaf kepada keluarga Sinta, mengungkapkan penyesalannya yang mendalam. Mereka mendengarkan dengan tenang, dan akhirnya mereka menerima permintaan maaf Rama dengan penuh pengertian. Ada rasa perdamaian yang mulai terbentuk di antara mereka, meskipun mereka tahu bahwa kesedihan tak bisa hilang begitu saja. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi menerima kenyataan dan melanjutkan hidup dengan hati yang lebih lapang. Setelah pertemuan yang emosional dengan keluarga Sinta, Rama kembali ke rumahnya. Rumah itu kini terasa berbeda, tidak lagi sebagai tempat yang penuh penyesalan, tetapi sebagai tempat di mana ia bisa memulai sesuatu yang baru. Dengan semangat baru, Rama mulai merancang masa depannya, berencana untuk membuka usaha kecil di desa, dan lebih terlibat dengan masyarakat sekitar. Rama sedang duduk di meja kerja, memeriksa beberapa dokumen. Di sampingnya, ada sebuah gambar lama dirinya bersama Sinta, namun kali ini, gambar itu tak lagi terlihat sebagai simbol kesedihan, melainkan sebagai kenangan yang indah, yang mengajarkan Rama untuk menghargai setiap momen dalam hidup. Mungkin Sinta tidak ada lagi di sini, tapi dia telah mengajarkan aku banyak hal tentang hidup, tentang cinta, pengampunan, dan pentingnya memberi waktu untuk orang yang kita cintai. Pagi yang cerah itu menyinari wajah Rama, yang kini tampak lebih damai. Ular piton putih, yang dulu menjadi simbol penyesalan, kini telah menghilang, membawa bersama semua beban yang selama ini mengikatnya. Rama tersenyum, dan kali ini, senyum itu penuh dengan harapan dan kedamaian. Rama berdiri di beranda rumah, memandang matahari terbenam di ufuk barat. Semua yang telah ia lalui, semua penyesalannya, kini telah menjadi bagian dari dirinya yang lebih kuat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya masih panjang,
dan ia siap untuk melanjutkan perjalanan ini dengan hati yang lebih lapang. Kadang-kadang, kita harus melepas agar bisa melangkah maju. Dan sekarang, aku siap untuk melangkah menuju masa depan, penuh harapan dan kedamaian. Rama menghirup udara pagi yang segar, merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Dengan perlahan, ia mulai menyusun kehidupan baru, membangun masa depan dari apa yang telah ia pelajari dan hadapi. Ular piton putih, yang dulu datang dengan ketakutan dan penyesalan, kini hanya menjadi kenangan yang mengingatkannya untuk tidak pernah menyerah dalam mencari pengampunan, baik dari orang lain maupun dari dirinya sendiri. Dengan demikian, cerita Rama berakhir dengan penuh kedamaian dan harapan baru. Sebuah perjalanan panjang yang mengajarkan bahwa meskipun kita tak bisa mengubah masa lalu, kita selalu punya kesempatan untuk memulai kembali dan menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Menata hidup ke depan jauh lebih baik, putuskan karma masa lalu agar tidak menjadi sandungan di masa yang akan datang. Selalu bersama Sang Maha Hidup, itu adalah modal utama. Menjalani hidup dengan senjata yang Allah amanahkan kepada kita, yaitu ilmu. Allah menghendaki kemudahan bagi kita, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kita. Artinya jalani hidup ini yang baik-baik saja atau mudah saja. Yang susah jangan engkau pikirkan, apalagi engkau jalani. Selalu pantengin channel ini, like, share, dan tulis sholawat. Sehat selalu jiwa raga. Hidup bahagia menikmati rasanya surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.